Apapun yang kita berikan terhadap lovebird kita, kita harus konsisten, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at my channel PPK TV, Lovebird Lover, Kicau Mania, teman-teman subscriber. Sehat untuk teman-teman dan pastinya selalu dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Welcome back lagi teman-teman. Kita bahas lagi lovebird. Jadi ada teman kita yang menanyakan bagaimana cara untuk menggacorkan lovebird yang kita punya, teman-teman. Sebelum kita ke topik, kita sepakat teman-teman, untuk merawat lovebird ini kita harus konsisten. Apapun yang kita berikan terhadap lovebird kita, kita harus konsisten teman-teman. Dan pastinya kita harus melihat tingkat birahi dari lovebird yang kita punya, kita naikkan atau kita turunkan. Jadi dua hal tersebut kita harus sepakat teman-teman. Masuk ke topik teman-teman. Dalam topik ini saya ada dua kategori. Yang kategori pertama teman-teman, dalam pemilihan bahan. Seketika kita belum punya bahan atau belum punya lovebird, kita memilih pada lovebird yang usia dini, dimana yang memang jedanya rapat. Kita bisa pilih di peternak atau di gantangan teman-teman. Jadi bisa terlihat teman-teman, mungkin seperti contoh yang ada di video ini. Oke, kita lanjut teman-teman. Itu tahap seketika kita memilih atau kita belum punya untuk lovebird kita. Jadi kita memilih usia dini agar mencetaknya lebih gampang untuk menjadi lovebird gacor dan bisa kita cetak menjadi gacoan kita teman-teman. Kategori kedua teman-teman, ketika kita sudah punya lovebird kita harus menggacorkannya bagaimana? Kita perhatikan dulu teman-teman ya, apakah OB atau over birahi atau tidak. Ketika itu OB, kalau menurut saya teman-teman, selama yang saya jalankan, itu ada masa dia over birahi. Itu kemungkinannya pada masa-masa yang mungkin usia 7 sampai mau ke 1 tahun bahkan lebih. Itu ada masa-masa yang memang dia over birahi, atau untuk rajin ngekeknya itu memang lebih minim atau berkurang teman-teman. Apa yang kita lakukan? Poin pertama, pasti kita harus konsisten untuk pengembunan. Itu harus kita lakukan teman-teman, yang saya lakukan. Yang kedua, kita harus memberikan nutrisi. Saya alami teman-teman, saya hanya memakai ini. Jadi millet putih, millet merah ini saya campur. Jadi millet merah ini memang bisa untuk menggacorkan teman-teman. Untuk millet merah ini, saya sudah praktekkan bertahun-tahun. Millet merah ini bisa menggacorkan untuk lovebird kita. Kemudian kita berikan juga jagung. Itu mungkin jagung ini pada masa rehat ini kita berikan seminggu 3 kali. Kalau untuk millet putih dan millet merah ini kita berikan setiap hari, tidak jadi masalah untuk masa rehat teman-teman. Masa untuk kita proses menggacorkan lovebird kita kembali. Itu yang saya lakukan. Yang ketiga, pemasteran teman-teman. Pemasteran ini saya lakukan 24 jam. Ketika kita tidak bisa untuk melakukan 24 jam teman-teman, kita lakukan pada malam hari. Untuk poin ketiga teman-teman. Poin keempat, saya tidak menggunakan kerodong agar lovebird kita semaunya, atau dia untuk ngekek bebas teman-teman, semaunya. Saya lakukan secara konsisten teman-teman. Saya lakukan 4 hal tersebut secara konsisten. Nah pertanyaannya, setelah kita melakukan 4 hal tersebut,
ada perubahan atau tidak. Kita harus cek setiap hari teman-teman ya. Ketika tidak pun ada perubahan teman-teman, kemungkinannya memang ada tingkat over birahi yang mungkin sedikit naik atau naik teman-teman. Jadi memang over birahi untuk lobet yang kita punya. Kita bisa lakukan mandi malam. Mandi malam kita lakukan setiap hari, setiap malam, konsisten sampai masa rehat ini selesai atau masa pembentukan dari lobet yang kita punya untuk lebih gacor. Itu yang saya lakukan setiap malam, saya lakukan teman-teman pada proses penggacoran lobet yang kita inginkan. Siapa dek? Roro mandi dulu. Roro mandi dulu. Oh iya, itu ke atas dinaikin dong mandiinnya dong. Mungkin dari teman-teman sudah melakukan itu semua. Jadi 4 hal tersebut sudah dilakukan. Yang mandi malam pun kita juga lakukan teman-teman. Tidak ada perubahan atau mungkin perubahannya hanya kecil sekali teman-teman. Kita perhatikan lagi tingkat birahi lobet kita teman-teman. Waktu itu saya memperhatikan lobet saya teman-teman, maaf. Itu saya perhatikan apa penyebabnya dan ini tingkat birahinya bagaimana. Waktu itu saya perhatikan ada endingnya teman-teman. Saya melakukan pemasangan untuk lobet kita. Jadi saya berpikir mungkin over birahi ini mungkin ingin pasangan untuk lobet kita teman-teman. Jadi memang pada usia-usia tertentu lobet kita ini memerlukan pasangan. Saya pasangkan teman-teman. Alhamdulillah berhasil teman-teman. Saya pasangkan untuk lobet saya teman-teman. Jadi kita cari pasangan yang memang benar-benar klik untuk lobet kita. Dia tidak bertengkar dan dia mesra teman-teman. Tidak harus satu jenis ataupun lawan jenis ya. Jadi apapun, mau lawan jenis ataupun satu jenis, kita pasangkan, yang penting itu klik teman-teman. Itu yang saya lakukan. Setiap hari saya lakukan 4 tahap yang pertama, yang awal, dan pasti mandi malam dengan pasangannya teman-teman, sampai mulai perubahan demi perubahan di setiap harinya. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah untuk lobet saya, setelah saya lakukan hal-hal tersebut, bisa gacor kembali teman-teman. Identifikasinya kita bisa lihat saat kita pengembunan. Jadi pada saat pengembunan selesai mungkin sekitar pukul 6 teman-teman, kita petal dulu atau kita jauhkan dulu pasangan. Kita ambil yang memang gacoran atau yang kita memang mau gacorkan, dan yang kita sendirikan, dan pasangannya kita mungkin simpan dulu teman-teman. Mungkin bisa ditaruh belakang. Jadi kita lihat prosesnya itu, apakah dia semakin hari terlihat mulai rajin untuk ngekeknya teman-teman. Itu kita memang perlu waktu. Memang ada beberapa waktu yang memang kita harus perhatikan, dan itu memerlukan waktu teman-teman. Tapi insya Allah teman-teman, dari hal tersebut untuk yang terakhir, jadi poin-poin yang tadi di awal dan terakhir ini, insya Allah lobet teman-teman akan lebih rajin teman-teman. Oke, gitu teman-teman pembahasan hari ini teman-teman untuk cara menggacorkan lobet. Kita sudah bahas tuntas, kita sudah diskusi. Mungkin ada poin-poin yang memang saya kurang, teman-teman bisa menambahkan, kita bisa diskusi di poin komentar teman-teman. Kita lanjut di next video, kita jumpa lagi teman-teman di next video. Terima kasih untuk teman-teman lobet lover kicauania. Salam satu hobi, sehat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.